Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Antoni SH.M. Hum. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, saya punya nama Rizky Abdillah dengan NIM 201010103002 dari Prodi Hukum Pidana Islam 1. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu fogging atau percobaan dalam hukum pidana serta pernyataan dalam hukum pidana. 1. Fogging, percobaan. Pengertian fogging dalam konteks hukum pidana adalah berarti percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Dasar hukum percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP. 1. Mencoba melakukan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dalam adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga dari masa hukuman. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun. Keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Teori-teori fogging. Dasar pemidanaan percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat yang dikemukakan oleh teori subjektif Van Hammel, atau patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu dari teori objektif Zevenbergen dan Simmons. Syarat-syarat fogging menurut pasal 53 KUHP. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. Kedua, orang yang memulai berbuat kejahatan itu. 3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul dari luar kemauan penjahat itu sendiri. 2. Pernyataan. Pernyataan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan diatur dalam pasal 53 dan pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pernyataan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara satu orang dengan orang lainnya terdapat hubungan sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Di dalam KUHP tidak menjelaskan pernyataan secara definisi, namun berdasarkan pasal 53 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan. Bentuk-bentuk penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 53 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu dalam pasal 55 menyebutkan 4 golongan yang dapat dipidana atau perbuatan gather. 1. Pelaku atau plager. 2. Menyuruh melakukan atau don't plager. 3. Turut serta atau mende plager. 4. Penganjur atau outlawer. Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan. Mende plager, yaitu ada dua golongan. A. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan B. Mereka yang memberi kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sekian penyampaian singkat dari saya tentang fogging dan penyertaan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.